salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwanul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus Al-Fadil Rektor Rumah Sakit Undata Palu beserta semua jajarannya, karyawan, demikian juga pengurus masjid, pengurus majelis ta'lim Rumah Sakit Undata. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Kita bersyukur Allah berikan umur yang panjang sampai siang hari. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap bersama dengan orang-orang saleh, tetap bersama dengan amal-amal saleh, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, kita ambil waktu 10 menit seperti Pak Direktur juga kurang lebih, karena dulu juga ini sudah menunggu. Ada juga yang juga dari panitia seperti nasi kabuli. Jadi kita ambil santai saja. Pak Jumatan, saya lihat tadi masuk, tidak ada uang. Saya boleh lihat tidak ada uang jalannya. Itu jangan terburu-buru, tidak sempat dihiasi dengan lalu. Jadi bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti segala-galanya. Sehingga sahabat bertanya dalam hadis-hadis sahih, "Ya Rasulullah, apakah kami mencintai engkau lebih dari segala-galanya?" Kata Rasulullah, "Iya. Kalian tidak akan mencintai aku, tidak sempurna kecintaan kalian kepadaku, kecuali kalian letakkan di atas segala-galanya." Sehingga sahabat bertanya, seandainya kami punya abah dengan kami punya umi, orang tua kami, bahkan kata Rasulullah, orang tua kalian pun, maka kecintaan baginda Rasulullah harus di atas segala-galanya. Inilah satu itu. Walaupun bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, tentunya tanggal Maulid ini dari zaman mutakaddimin perbedaannya banyak. Imam Ahmad bin Hanbal bilang tanggal 9 Rabiul Ula, Abu Ishaq tanggal 12, ada juga ulama tanggal 22, ada juga tanggal 2 Rabiul Awal. Makanya biasanya penyelenggaraannya beda-beda harinya, karena memang berbeda. Yang sepakat ulama ijma yaitu harinya hari Senin, bulannya Rabiul Ula, yang biasa kita kenal dengan Rabiul Awal. Maka bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah ini adalah cermin bagi kita sekalian. Inilah maksudnya kenapa kita berkumpul mengingat kembali sejarah Nabi, karena biasanya cermin ini kita sudah lupa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau ini adalah contoh cermin kita, tauladan kita. Jadi sebenarnya Maulid ini paling bagus tiap hari dibuat, dan memang tiap hari kita orang Islam, orang beriman tiap hari bermaulid.
Hanya kalau tiap hari harus ada telurnya, agak repot juga. Nanti telur, enak pedagang telur, naik terus harga telur, 60.000 sudah. Tiap hari kita bermaulid, kenapa? Ketika kita salat subuh, kita sudah bermaulid kepada Rasulullah. Ketika kita mengambil Quran, dibuka, dibaca, dihayati, apalagi diamalkan, kita sudah bermaulid dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya biasa, tak lupa, sering kita ini lupa, tidak sadar kita. Makanya dengan kumpul-kumpul begini, kembali mengingatkan kepada kita sekalian. Karena biasanya kesibukan aktivitas kita biasanya dikuras 24 jam waktu ini dengan mencari sesuap nasi, sehingga kadang tidak ada waktu untuk memikirkan lagi, belajar, membaca bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari demi hari kadang kecintaan ini sudah habis, sudah berkurang. Ini harus ditambah. Kenapa harus kita tambah? Tidaklah bernilai ketaatan kita kepada Allah apabila tidak mengikuti Rasulullah. Berulang-ulang Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "May yu'tir Rasul faqad ata Allah." Siapa yang mengikuti Rasul, baru dia dicap sebagai hamba yang taat kepada Allah. Ahli tafsir menjelaskan, siapa yang tidak ikut Rasul, dia menyatakan beriman kepada Allah, maka batal keimanannya. Kita mau bukti, kalau kita salat 5 waktu, Bapak dan Ibuku sekalian, sampai di tasyahud. Tasyahud ini salah satu rukun salat. Kalau tasyahud tidak ada dalam salat, berarti salat kita itu tidak sah. Ketika kita tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah, langsung beri salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Apakah salat kita sah? Tidak sah salat kita, betul ini. Kenapa tidak sah salat kita? Karena syahadat tidak digandengkan dengan Muhammad Rasulullah. Maka salat yang tidak ada salawatnya, salat apa saja yang tidak ada salawatnya, maktubah yang wajib atau salat nafilah yang sunat, tidak ada salawat Nabi, maka sembahyang itu, sembajang itu tidak sah, batal. Kalau ada saudara kita yang mau masuk Islam, mu'alaf, mau datang berbayat dan bersaksi, kemudian kita tuntun dia dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Apakah syahadatnya sah? Apakah dia sudah sah sebagai seorang Islam secara hukum? Tidak. Karena syahadat hanya persaksian Allah, itu batal kita punya keimanan, batal kita punya tauhid, batal kita punya syahadat. Nanti sempurna disambung, digandengkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana istimewanya Rasulullah di hadapan Allah. Maka dalam hadis qudsi, ketika Nabi Adam diciptakan, kalau orang hakikat bilang bersama dengan nurnya Rasulullah, maka Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, laula an Muhammad, andai kata bukan karena Muhammad, wahai Adam. Adam ini manusia yang pertama, nenek moyang manusia. Andai kata bukan karena Muhammad, wahai Adam, ma halaktu laka wal jannah ma halaktul jannah. Saya tidak ciptakan engkau Adam kalau bukan karena Muhammad. Saya tidak ciptakan semua manusia.
Saya tidak ciptakan surga, saya tidak ciptakan alam semesta kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, karena ketika diciptakan Adam dari tanah, bersamaan juga dengan seluruh rohnya manusia diciptakan oleh Allah, dari yang pertama sampai nanti dunia kiamat, bersamaan termasuk roh-roh kita sekalian, karena bapaknya ini roh adalah Nur Muhammad. Maka bayangkan, tidak ada harganya ini alam, tidak ada harganya itu manusia kalau tidak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi Adam paham, tambah yakin. Ketika mau masuk pintu surga, terlihat di pintu surga Nabi Adam alaihissalam, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baru Nabi Adam yakin, siapa yang namanya digandengkan dengan nama Allah, berarti mulia betul ini orang. Jadi ketika Nabi Adam sudah masuk surga, sebenarnya kita ini sudah di surga semua, Bapak dan Ibu. Hanya ada kesalahan sedikit, kita dilempar di dunia. Ada juga hikmahnya. Maka ketika itu Nabi Adam meminta, ya Allah, kalau begitu jadikan saya hidup di zaman Muhammad. Karena beliau tahu ini mulia, jadikan saya umatnya Muhammad. Bahkan semua para nabi, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Zakaria, sampai Nabi Isa alaihissalam, semua meminta menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur Bapak sekalian, ibu-ibuku sekalian, kita bersyukur. Kenapa? Karena tanpa diminta, ternyata Allah berikan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta seperti para nabi. Karena para nabi sudah tahu bagaimana mulianya Rasulullah, berarti umatnya juga mulia. Dalam hadis sahih, setelah para nabi, setelah para rasul nanti masuk surga, maka yang pertama kali masuk surga nanti adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua ini insya Allah. Yang di depan kita adalah Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah. Maka semua umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, pengikutnya Nabi Nuh, hawarinnya Nabi Isa, tidak akan indah surga sebelum kita pengikut Rasulullah didahulukan oleh Allah istimewa untuk masuk ke dalam surga. Inilah kemuliaan. Jadi tidak heran dalam Al-Quran surat Yunus Allah jelaskan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un, kata Allah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaknya dengan itu mereka bergembira, mereka bersyukur. Kenapa? Karena rahmat Allah jauh lebih mulia daripada apa yang mereka cari selama ini, daripada apa yang mereka kumpulkan selama ini, daripada apa yang ada dalam simpanan mereka. Rahmat Allah jauh lebih besar. Ahli tafsir mengatakan, yang mana fadil, yang mana karunia, ilmu dan akal kita tidak bahas waktu kita singkat. Yang mana rahmat? Ahli tafsir mengatakan rahmat itu adalah, Imam Suyuti dalam Darul Mansur, rahmat itu adalah Muhammadar Rasulullah. Rahmat Allah yang paling tinggi yang diberikannya kepada kita adalah dihadiahkan kita sebagai umatnya Rasulullah. Ini nikmat yang paling besar. Sehingga Rasulullah ini kalau mau dibandingkan dengan harta yang kita cari selama ini, uang yang kita kumpul di bank, deposito kita, investasi yang begitu banyak, semua yang kita peras keringat, banting tulang, akar resota selama hidup di dunia ini, tidak ada apa-apanya dengan nikmat baginda Rasulullah sallallahu
Kenapa? Karena kalau kita tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah, berarti di hari kemudian kita tidak bahagia, kita tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apalah gunanya harta benda yang kita miliki? Maka Allah katakan, bergembiralah, bersyukurlah. Salah satu tanda kita bersyukur, salah satu cara kita bergembira, kita duduk dalam majelis ta'lim seperti begini, mengingat kembali bagaimana baginda Rasulullah punya perjalanan, bagaimana Rasulullah diangkat menjadi Rasul, bagaimana Rasulullah menyampaikan agama, menyampaikan dakwah Islamiyah, bagaimana Rasulullah sampai meninggalkan dunia ini. Karena Rasul ini luar biasa cinta sama kita. Ketika Rasul dapat wahyu dari Allah, umur umatmu itu hanya 70 wa 60 sanatan, berkisar antara 60 atau 70 tahun. Berkisar di situ, lari-larinya di situ, kata Rasul. Kalau ada lewat 70, lewat sedikit. Kalau ada lewat 80, satu-satu saja. Berkisar di situ. Sehingga kata Nabi, orang yang sudah umur 40 tahun berhati-hati. Sudah banyak kiriman dan surat-surat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga gara-gara ini Rasulullah berpikir, kenapa umatnya Nabi Nuh 900 tahun, umatnya Nabi Musa 500 tahun, semua umat-umat itu umurnya panjang-panjang. Bagaimana umat saya bisa masuk surga kalau umurnya hanya 60-70 tahun? Ini yang Nabi pikirkan kepada kita sekalian. Sehingga dengan usaha itu Allah turunkan Lailatul Qadar, Allah turunkan pahala-pahala sembahyang, Allah turunkan pahala-pahala membaca Quran, Allah turunkan pahala berzikir kepada Allah dengan berlipat-lipat kali ganda untuk mengalahkan umat-umat terdahulu umurnya yang begitu panjang-panjang. Lailatul Qadar kalau kita dapat 83 tahun baru. Sembahyang kalau kita dapat luar biasa. Sembahyang maghrib 27 derajat kalau berjamaah di masjid. Nabi tidak puas 27, maka apa kata Allah? Ketiga umat mengangkat takbir, dosanya dari pundak kanan, dari pundak kiri, aku angkat, kata Allah. Ketika dia salah, maka dosanya sudah bersih. Begitu juga ketika diberikan Rasul salat 5 waktu, sedikit, ini masih berat. Tapi bagaimana caranya dengan salat yang 5, pahalanya bisa besar. Inilah Rasulullah pikirkan kepada kita sekalian. Begitu juga baca Quran. Umat terdahulu Nabi Musa Taurat, Zabur Nabi Daud, satu huruf mereka baca kitabnya, pahalanya hanya satu. Hanya satu saja. Sehingga Rasulullah tidak puas. Umat saya harus jauh lebih banyak supaya mudah masuk surga. Maka kata Rasulullah, Manggara al-Quran falau asyru amsalihah, mendapatkan 10, satu huruf, lam la ya'kul alif lam harfun. Saya tidak berkata alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, jadi 30. Kita baca alif lam mim sudah dapat 30 pahala. Belum amal-amal yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, sedekah, zakat, infak dilipat gandakan sampai 700.000 kali oleh Allah Ta'ala. Karena Rasulullah mencintai kita. Tidak sampai di situ saja. Ketika Rasulullah sudah sakit, sampai mau meninggal, siapa yang dia pikirkan? Apa harta warisannya yang dia bantu? Dia pikirkan Fatimah, dia pikirkan Hasan dan Husain, dia pikirkan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak, Bapak dan Ibu. Yang keluar dari pikiran beliau dengan mulut beliau yang mulia, ummati, ummati. Bagaimana umat saya keadaannya kalau saya tinggalkan nanti? Begitu juga nanti di hari kemudian, sebelum para nabi masuk surga, malaikat ribuan sudah datang kepada Rasulullah. Silahkan ya Rasul, tafadhal dukhul, masuklah engkau ke surga, karena surga ini tertutup sebelum engkau masuk terlebih dahulu di surga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Saya mau menanti. Apakah keluarganya ditunggu? Apakah anaknya ditunggu? Aina waladi, aina zaujati,
Yang ditunggu adalah ummati, di mana umat saya, di mana pengikut saya, di mana kita semua ini. Rasulullah tidak akan masuk surga sebelum kita semua nanti bersama-sama dengan Rasulullah masuk ke dalam surga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita bertemu pada siang hari ini dengan walaupun tidak panjang, dengan singkat, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah itu bertambah. Bagaimana caranya? Supaya kita bermaulid terus. Paling tidak setiap pekan kita bermaulid. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau selalu berpuasa di hari Senin? Maka apa kata Rasulullah? Zaka yaumu wulidtu fihi. Di hari Senin itu saya lahir. Wa buistu. Saya diangkat menjadi Rasul di hari Senin. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada saya di hari Senin. Maka saya bersyukur kepada Allah dengan hari kelahiranku sehingga saya berpuasa. Maka oleh sebab itu, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, supaya kita senantiasa bermaulid, biasakan berpuasa pada hari Senin. Yang ajibnya lagi, Allah memanggil baginda Rasulullah SAW tepat juga pada hari Senin. Beliau wafat. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Rasul, supaya maulidnya selalu ada setiap saat, maka berpuasalah di hari Senin. Yang paling terakhir, supaya Rasulullah senantiasa bersama kita, kata Rasulullah, ulan nasi yaumal qiyamah, manusia yang paling beruntung nanti di hari kemudian, aksaruhum salatan aliyah, yang terbanyak membaca salawat kepada. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, jangan sampai kita melupakan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama kita menganjurkan setiap habis salat subuh 100 kali salawat, habis salat asar 100 kali salawat. Karena kedua waktu ini uzkurullah zikran kasiran wasabbihu bukratan wa asila. Tidak ada salat sunat. Diharapkan salat sunat habis subuh, diharapkan salat sunat habis asar. Maka diganti dengan salawat 100 kali. Oh, terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak ulama masih keringanan kan. Mungkin saudara-saudara Bapak di sini pekerjaannya luar biasa sibuknya. 10 kali habis salat subuh, 10 kali habis salat asar. Kalau sudah 10 kali kita tidak mampu, saya sudah tidak tahu mau bilang apa. Kadang pegang HP, kirim WhatsApp, Instagram, lebih lama waktunya. Jadi sudah terlalu kalau tidak bisa 20 kali salawat kepada Rasulullah setiap hari. Apalagi kita yang sudah umur 40 tahun ke atas, sudah sering kaki kerap-kerap rematik, ada asam uratnya. Penting. Bacakan salawat kepada Rasulullah. An-Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Azkar, ketika kau keram-keram, ketika pusing-pusing, bacakan salawat. Kaki kepala yang pusing, bacakan salawat. Apalagi kalau mungkin dikolaborasi dengan obat, alhamdulillah, bacakan salawat. Bahkan orang-orang tua kita dulu, kalau saya selama ini amalkan, alhamdulillah, Pak. Kalau tulang suka makan ikan batu, kali batu, tiba-tiba tertelan, yang penting langsung yakin. Bacakan salawat. Insya Allah, semua, apa saja. Kita biasakan, anak-anak demam-demam, bacakan salawat, suruh minum. Kita biasa. Ketika parigara kita ini parigara pertama, ingatan kita yang pertama langsung ke Rasulullah. Keutamaannya luar biasa, dan semua ulama-ulama kita, wali-wali Allah kita, mutaqaddimin, pendahulu-pendahulu kita begitu banyak mendapatkan karamah-karamah kelebihan
tentang salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan, mengamalkan sunnahku, kata Nabi, berarti itu tandanya dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka mereka lah yang akan bersama aku di dalam surganya Allah nanti di hari kemudian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah, dan kita insya Allah bersama dengan Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu musta'an wal mustaqam. Al-afwa minkum. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi